Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab kedua, yaitu mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dan untuk hari ini kita akan fokus untuk belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Ya, setelah minggu lalu kita menyelesaikan pembahasan mengenai sistem reproduksi pada manusia, maka sekarang kita akan mengenal bagaimana sistem reproduksi yang terjadi pada tumbuhan dan hewan, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Setiap jenis makhluk hidup punya kemampuan untuk berkembang biak atau untuk bereproduksi. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi sudah disampaikan ya di minggu lalu, yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, sistem reproduksi pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Demikian pula dengan cara reproduksinya. Sudah jelas, pasti akan berbeda. Nah, tumbuhan itu dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual maupun keduanya. Reproduksi secara vegetatif itu adalah reproduksi yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan yang secara generatif itu adalah yang melalui perkawinan atau yang didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Seperti pada manusia, minggu lalu kita sudah membahas bahwa untuk terjadinya fertilisasi itu harus terjadi pertemuan antara sperma dan ovum kan. Kalau kita bahasakan itu disebut reproduksi generatif atau melalui pertemuan dua sel kelamin. Seperti itu. Nah, apa saja reproduksi vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan? Yaitu ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, dan sebagainya. Ada beberapa jenis reproduksi secara vegetatif alami. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari tumbuhan yang melakukan reproduksi secara vegetatif alami. Di sini yang pertama ada di gambar 2.1, kalian bisa lihat di situ ada rizoma yang terjadi pada jahe. Nah, rizoma itu merupakan bentuk dari modifikasi batang. Dia menjalar di atas tanah, kemudian tumbuhnya itu mendatar dan biasanya bercabang. Nah, rizoma ini berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Nah, pada ruas-ruas itulah nantinya akan muncul tunas yang menjadi individu baru. Contohnya di sini ada jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan sebagainya, rempah-rempah itu ya. Kemudian di gambar 2.2 di sini ada umbi lapis pada bawang merah. Nah, umbi lapis ini apa? Ini merupakan batang sebenarnya. Umbi lapis ini merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal yang berbentuk sisik dan berdaging. Nah, bagian pangkalnya ini disebut sebagai cakram. Nah, ini biasanya agak keras. Di bagian inilah nanti akan muncul akar serabut. Nah, yang permukaan atasnya ini tumbuh daun yang berlapis-lapis. Ini disebut bulbus. Nah, di sini tersedia cadangan makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan tunasnya. Itu ya. Di sini makanan cadangannya di sini di organ yang disebut bulbus. Ini disebut cakram yang tempat tumbuhnya akar nantinya. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang ini merupakan bagian batang yang tumbuh ke dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi cadangan makanan juga nih. Nah, pada kentang ini contohnya. Nah, pada bagian umbi tersebut, calon tunas dapat tumbuh untuk menjadi individu yang baru. Kemudian di sini ada cocor bebek. Ini adalah vegetatif alami yang disebut sebagai tunas adventif. Jadi tunas adventif ini tumbuhnya pada bagian tubuh individu yang dewasa. Jadi pada daun cocor bebek yang sudah dewasa, yang sudah tua, ini di tepi-tepi daunnya ini akan muncul tunas-tunas baru yang disebut sebagai tunas adventif. Kalau ini nanti terlepas dan jatuh, maka dia dapat tumbuh sebagai individu yang baru. Kemudian di sini ada stolon.
Stolon tuh ini ya yang menjalar ini. Ada yang menyebutnya juga dengan geragi. Ini contohnya pada stroberi, kemudian pada pegagan itu juga stolon. Stolon ini batang juga sebenarnya yang menjalar di atas permukaan tanah, kemudian pada bagian luas-luasnya itu akan muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini kan pada bagian stolonnya ini muncul akar di buku-bukunya. Kemudian menjalar lagi, tumbuh lagi akar, kemudian muncul tunas baru, muncul daun baru, nah seperti itu. Kemudian di sini ada spora pada tumbuhan lumut. Kalau ini tumbuhan lumut dan tumbuhan kaku, ini nanti ada siklus metagenesis namanya. Kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan yang akan datang yang selanjutnya ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai reproduksi vegetatif buatan. Maksudnya apa? Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan atau sengaja dilakukan oleh manusia. Contohnya di sini ada stek, ya. Itu teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga nantinya akan tumbuh tanaman yang baru. Kalian tahu ini apa ya? Ini adalah batang singkong. Jadi dipotong pada bagian tanamannya kemudian ditanam agar tumbuh menjadi tanaman yang baru. Biasanya itu ada akar, batang, daun. Selain singkong ada juga lidah mertua, itu biasanya kan bisa tuh ya, bagiannya itu dipotong aja, bagian daun lidah mertuanya itu dipotong, ditanam langsung, nanti dia akan muncul akar yang baru. Kemudian di sini ada runduk. Nah, model runduk. Runduk ini dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Jadi ini sengaja dirundukkan atau dibengkokkan ke dalam tanah. Nah, bagian yang dirundukkan ini nanti akan muncul akar. Nah, akarnya ini akan tertimbun pada bagian batang yang ditimbun ke tanah itu tadi. Kemudian setelah tumbuh akar, bagian itu bisa dipotong dan dipindahkan ke tempat lain sehingga tumbuh menjadi individu yang baru. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada cangkok. Ini yang biasa kita lihat pada sawo, pada buah-buahan ya, pada mangga, rambutan, jambu, jeruk, dan sebagainya. Ini dilakukan dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Jadi caranya yang pertama ini kulit batangnya dikelupas ya, dikelupas, kemudian dibalut dengan tanah, dibungkus dengan sabut kelapa. Nah, kemudian dibungkus plastik seperti ini sehingga nanti akarnya dapat tumbuh. Nah, bagian cabang yang telah tumbuh perakarannya dapat dipotong dan ditanam sehingga nantinya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, ini kalau udah muncul akar, nanti bisa dipotong kemudian ditanam sehingga menjadi pohon yang baru, individu yang baru. Nah, kemudian secara generatifnya melalui apa? Yaitu melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Adanya di mana sih gamet pada tumbuhan ini? Yaitu adanya pada bunga. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada angiospermi atau pada tumbuhan berbiji tertutup. Karena tumbuhan berbiji tertutup ini memiliki bunga yang merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Alat reproduksi yang sifatnya generatif ya, karena dia memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sarinya. Kemudian ada alat kelamin betinanya, yaitu putik yang di tengah ini. Ya, ada kepala putik, tangkai putik, kemudian di sini ada bakal buah dan bakal biji di dalamnya ya. Kemudian bagian-bagian bunga yang lain ada apa? Kalau dia bunga sempurna, dia memiliki mahkota, kemudian memiliki kelopak, memiliki dasar bunga, nah seperti ini. Kemudian kalian juga harus mengenal istilah-istilah dalam bunga. Benang sari itu istilahnya stamen, jadi nanti kalau ada yang menyebutnya dengan nama ilmiah, kalian harus paham. Kemudian ada bakal buah itu disebut ovarium, tangkai putik itu stilus, nih tangkai putiknya ya. Putik itu yang di tengah, yang di pinggir-pinggir itu benang sari.
Ada kepala putik itu disebut stigma. Nah, ini merupakan pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Ini sudah pernah kita bahas pada saat kita belajar mengenai pembelahan sel di awal pertemuan kita pada kelas 9 ini. Jadi di dalam ruang sari itu terdapat sel induk mikrospora yang sifatnya diploid atau 2N. Ada yang masih ingat? Nah, di sini ya. Kemudian dia mengalami pembelahan secara meiosis. Meiosis ini pembelahannya terjadi sebanyak 2 kali. Maka pada hasil akhirnya dihasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Seperti itu. Nanti sambil dibaca lagi materinya yang sudah lalu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina pada tumbuhan? Yaitu melalui penyerbukan. Nah, penyerbukan itu berdasarkan asal serbuk sarinya dapat dibedakan menjadi 4 jenis. 4 jenis penyerbukan. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang pada satu bunga. Jadi di satu bunga, dalam satu bunga itu ada putiknya, ada benang sarinya, dan dia menyerbuk di satu bunga itu sendiri. Itu autogami. Bandingkan dengan yang ini, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Ya, jadi ini berasal dari antara serbuk sari dan kepala putih itu berasal dari bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. Ya, masih dalam satu tanaman, cuman bunganya berbeda. Kalau yang ini dalam satu bunga. Nah, kalau penyerbukan silang, ini tumbuhannya lain, ya, tumbuhan lain, tapi masih satu jenis. Artinya ini beda pohon. Kalau ini masih satu pohon. Ya, masih satu pohon. Ini sudah beda pohon tapi sama-sama bunga sepatu. Kemudian kalau yang di sini ada penyerbukan bastar. Nah, ini berbeda jenis. Misalkan ini dari bunga sepatu ke bunga mawar gitu misalkan. Ya. Nah, tapi untuk yang ini yang penyerbukan bastar ini biasanya jarang sekali terjadi secara alami. Karena serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain itu biasanya tidak dapat melekat kuat pada kepala putik. Khusus untuk yang ini. Ya. Kemudian berdasarkan faktor perantara itu ada lagi beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama ada anemogami, yaitu dengan bantuan angin. Jadi penyerbukannya ini terjadi dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunganya yang dia penyerbukannya itu dilakukan dengan bantuan angin biasanya karena tidak memiliki nektar, ya. Kemudian serbuk sarinya itu halus, ringan, dan jumlah serbuk sarinya banyak sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Kemudian tangkai sarinya sangat panjang dan menjulur keluar, dan lain sebagainya. Kemudian ada hidrogami, yaitu dengan bantuan air. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air seperti hidrilla. Kemudian ada zoidiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, ini ada beberapa nih. Ada entomogami, itu dengan bantuan hewan serangga. Ornitogami itu bantuan burung. Chiropterogami dengan bantuan kelelawar. Dan malakogami dengan bantuan siput. Nanti kalian bisa cari contohnya, ini di internet banyak ya. Kalau yang sering kalian tahu mungkin entomogami ya, serangga ya, kupu-kupu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, maaf ini nomor 4 maksudnya antropogami, ini bantuan manusia. Tanaman yang penyerbukannya itu dibantu manusia, biasanya bunga berumah dua. Artinya dalam satu pohon itu hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan.
Ada juga beberapa tanaman yang serbuk sarinya itu sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri seperti anggrek bulan, kemudian bunga vanili, maka perlu bantuan manusia. Nah, ini disebut antropogami. Nah, pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup, terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Nah, ini skema ini juga sama dengan skema yang pernah Ibu berikan pada pertemuan waktu kita membahas pembelahan sel ya. Di sini ada pembuahan ganda. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka bakal biji itu akan berkembang menjadi biji dan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah. Struktur biji, ini ada embrio juga. Embrio itu dikelilingi oleh kotiledon dan endosperm yang merupakan persediaan makanan. Ini pada dikotil dan ini pada monokotil ya. Ini contohnya biji jagung. Nah, embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji ya. Nah, ini perbedaannya. Kemudian ada proses perkecambahan biji yang bergantung pada proses imbibisi. Imbibisi itu apa? Merupakan proses penyerapan air oleh biji sehingga biji bisa mengembang, kemudian memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut dapat tumbuh. Ini ada beberapa jenis perkecambahan. Yang A ini merupakan perkecambahan jenis epikeal, hipokeal, dan ini pada monokotil. Ini yang pada monokotil. Ini epikeal di atas tanah, ini hipogeal. Hipogeal ini dia pertumbuhannya di bawah tanah semua sampai dia muncul akar, ini di bawah tanah semua. Nah, kalau yang ini, yang epikeal, ini pertumbuhannya dia di atas permukaan tanah. Ya, perbedaannya seperti itu. Nah, ini pada monokotil. Oke, see you next time. Stay strong, stay healthy, dan mudah-mudahan kita cepat keluar dari zona yang sangat tidak nyaman ini. Tapi Ibu harap kita semua tetap termasuk sebagai manusia yang pandai bersyukur dalam keadaan apapun. Sembari kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertemu. Oke, untuk tugasnya kalian bisa lihat di GCR, dan jika ada pertanyaan kalian juga bisa bertanya melalui GCR maupun melalui WA. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.